Ustadz, adakah amalan pembuka pintu rizki? Perbanyak baca istighfar dan sholawat. Baca Al-Quran surat Nuh, juz 29, ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi keutamaan membaca istighfar itu dalam Al-Quran disebutkan wa yumdidkum bi amwal. Allah itu memberikan harta yang banyak, bukan bimalin, tapi bi amwal. Dikasih harta yang banyak, maka perbanyaklah istighfar. Kok bisa begitu, Ustaz? Apa hubungannya istighfar dengan rizki? Konsep rizki itu, teman-teman, terhalang karena dosa. Kalau dosanya diampuni, pintu rizkinya terbuka. Pintu rizkinya terbuka. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Innar rajula la yuhramu min rizqihi bi dzambin yusibuhu." Seseorang itu terhalang dari rizkinya karena dosanya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang buka toko, yang berdagang, yang berbisnis, maka perbanyaklah istighfar. Karena dosa kita ini banyak. Dan dosa yang banyak itu yang menghalangi jatah rizki kita. Semakin banyak dosa diampuni, semakin banyak rizki yang Allah berikan. Jadi rumusnya sederhana, rizki terhalang karena dosa. Kalau merasa hidupnya sempit, pekerjaannya sulit, atau rizkinya tidak ada, gak datang-datang, kerja seharian, kok dapatnya cuma segitu, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Quran surat Yasin ayat 27. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Disebabkan dosaku diampuni oleh Tuhanku, maka aku dijadikan dari golongan orang-orang yang mukramin, orang-orang yang dimuliakan. Kenapa? Karena dosanya diampuni. Surat Nuh ayat berapa, Ustaz? Ayat 10 sampai ayat 12. Buka Quran surat Nuh, pertengahan juz 29, pertengahan juz 29, pertengahan akhirnya. Baca surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Allah Ta'ala alam bisawab. Apakah doa di sujud terakhir sah diucapkan dengan lisan? Sah jika menggunakan bahasa Arab. Batal sholatnya jika diucapkan dengan selain bahasa Arab. Jadi kalau bapak atau ibu berdoa dalam sujud, menggunakan doa yang ada dalam Al-Quran, maka sah. Contoh misalkan, mendoakan anak keturunan. Baca Al-Quran surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ufili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sah salatnya. Atau baca Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sah salatnya. Tapi kalau bapak doa pakai bahasa Indonesia, batal salatnya. Batal. Pakai bahasa Jawa, batal. Bahasa Bugis, batal. Bahasa Madura, batal. Harus bahasa Arab. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, mohon bikin VT tentang rizki terhalang karena dosa. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amalan bacaan supaya orang jahat pada kita jadi lembut hatinya, Pak Ustadz. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hatinya. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Doa itu, teman-teman, dengan bahasa apapun Allah faham. Dengan bahasa apapun Allah faham. Doa semakin cepat dikabulkan dengan keyakinan. Kalau yang berdoa ragu, gak khusyuk, jadi dikabulkannya lama. Kata Rasulullah, Allah itu, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan, pasti diijabah. Fa innallaha la yaqbalu du'aan, Allah tidak mengabulkan doa, tidak menerima doa
dari orang yang tidak yakin, dari orang yang hatinya lalai. Jadi doa dengan penuh keyakinan. Doa apa saja? Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Selama di luar sholat. Kalau di dalam sholat, ya harus dengan bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jika kerja pemadam kebakaran, lalu selesai kerja maghrib, sehingga tinggal asar, bagaimana? Kalau misalkan teman-teman ya, profesinya bekerja di damkar, pemadam kebakaran. Dia sudah berniat akan sholat. Jadi bapak ini harus punya niat tepat waktu sholatnya. Kemudian ada alarm atau ada telepon kebakaran. Maka karena bapak sudah niat, kemudian ada uzur, sholat itu boleh diqodok. Boleh diqodok. Kenapa? Karena berkaitan dengan nyawa. Ini uzur yang diperbolehkan untuk mengqodok sholat. Tapi bapak sudah punya niat dulu. Bukan berarti asar jam berapa? Asarnya 3:30 Ustaz. Nah 3:30 dia main handphone, nonton TV, bercanda. Sampai jam 4 nggak sholat. Sampai 4:30. 4:30 ada kebakaran. Nah dia berdosa. Dia berdosa. Jadi bapak-bapak yang bekerja di damkar, niatkan terlebih dahulu, ketika azan berkumandang, dia akan sholat tepat waktu. Nah, khawatir nanti ada emergency call. Jadi kalau ada panggilan, dia harus tinggalkan. Harus tinggalkan. Nah, kalau memang sempat sholat ketika dalam mobil ya, kan damkar itu nggak langsung nyampe ya. Kan ada beberapa orang. Kalau sopirnya ya pasti dia nggak bisa sholat ketika nyetir. Tapi yang lain, dia ketika duduk, sholat saja. Sholat. Jadi, diutamakan keselamatan orang lain. Kalau berkaitan dengan nyawa. Wallahu a'lam bishawab.